João. Dat is een droog maar lekker schot. Dat Excelsior op gelijke hoogte brengt. Nathan João, dat is Nathan João kini menjelma menjadi idola baru di kalangan pecinta sepak bola tanah air. Sejak bergabung dengan skuad Garuda, popularitasnya kian meningkat, menarik perhatian banyak penggemar, terutama kaum hawa yang mempunyai mata yang indah, sehingga membuatnya menjadi idola kaum wanita. Sebagai seorang pemain muda yang masih memiliki banyak potensi, Nathan memiliki ambisi besar untuk berkembang dan bermain di kompetisi-kompetisi tingkat tinggi di Eropa. Menarik untuk kita simak perjalanan karir bintang muda timnas Indonesia ini. Bagaimanakah ceritanya? Langsung aja kita simak di video kali ini. Seperti yang telah kita ketahui, Nathan João kini menjadi perhatian banyak pihak karena penampilan serta loyalitasnya dalam membela timnas Indonesia. Ditempatkan bukan di posisi aslinya, Nathan João memberikan penampilan yang luar biasa saat menjadi gelandang di timnas Indonesia. Nathan juga memberikan loyalitasnya untuk skuad Garuda. Hal tersebut dapat dilihat saat ia rela bolak-balik dari Qatar ke Belanda dan kembali ke Qatar lagi setelah fase grup Piala Asia U23. Nathan João adalah pria kelahiran Rotterdam, Belanda pada tanggal 22 Desember tahun 2001. Ia mengaku memiliki darah keturunan Semarang, Jawa Tengah yang diperoleh dari kakeknya yang berasal dari garis keturunan ibunya. Ibu Nathan João lahir di Belanda, tetapi ayahnya berasal dari Indonesia, tepatnya di Semarang, yang mana itu merupakan kakek dari Nathan. Mamaku lahir di Belanda, tapi ayahnya berasal dari Indonesia. Dia lahir di sana dan waktu sudah dewasa pindah ke Belanda. Ayah Nathan João diketahui berasal dari Suriname. Hal ini diungkapkan Nathan dalam wawancaranya bersama Swansea City. Suriname adalah sebuah negara kecil yang berada di Amerika Selatan. Negara ini memiliki ikatan cukup erat dengan Indonesia, di mana sebagian penduduknya merupakan masyarakat asli Jawa yang diasingkan oleh Belanda di masa penjajahan. Papaku berasal dari Suriname, itu ada di Amerika Selatan, tutur Nathan dalam sebuah video di YouTube. Ayah Nathan adalah mantan pemain American football. Akan tetapi sang anak tidak pernah bermain American football. Nathan malah menyukai sepak bola. Dulu ayah saya pernah bermain American football, tapi waktu saya masih kecil, saya selalu minta bermain sepak bola, dan setiap hari saya bermain bola di depan rumah. Dari situ saya suka bermain sepak bola, dan setelah itu saya terus bermain bola, kata Nathan João mengutip dari channel YouTube Yusa Nugraha. Saya tidak pernah mencoba American football karena ayah saya bilang sepak bola lebih maju di Belanda, dan dia lihat saya juga suka bermain sepak bola, kata pemain timnas Indonesia ini. Walaupun ayahnya adalah mantan pemain American football, tetapi ia tidak memaksa Nathan untuk menjadi seperti dirinya. Ia membiarkan anaknya memilih dan tetap mendukung pilihan anaknya. Hingga sekarang berhasil menjadi pemain sepak bola profesional. Kepercayaan ayahnya pada perkembangan sepak bola di Belanda serta melihat kecintaan Nathan pada olahraga tersebut menjadi faktor utama dalam pengambilan keputusan. Dalam wawancara dengan Yusa Nugraha di YouTube, Nathan mengungkapkan bahwa minatnya pada sepak bola telah tumbuh sejak kecil. Nathan João memulai perjalanannya di klub Cikati Rotterdam sejak berusia 4 tahun. Di sana, dia tidak hanya menjadi bagian dari tim juara, tetapi juga meraih predikat top skor.
Perjalanan sepak bola Nathan tidak berhenti di sana. Dia kemudian melanjutkan petualangannya ke klub Excelsior. Transisi berlanjut. Nathan pun pindah ke New Yorker, di mana dia menemukan tantangan dan kesempatan yang lebih tinggi. Dia juga sempat bermain dengan timnas Belanda muda. Meski menerima tawaran dari klub-klub profesional di Belanda, Nathan memilih untuk menyelesaikan pendidikannya terlebih dahulu sebelum ia terjun ke dunia sepak bola profesional. Saat usianya 12 tahun, Nathan João pindah ke klub akademi Excelsior. Dari sana, Nathan João terus mengasah kemampuannya, dan di usianya ke-16 tahun, ia diberi kesempatan untuk berlatih di tim utama. Ada yang unik di perjalanan karir Nathan. Ternyata, ia masih sempat memikirkan pendidikannya. Saat usianya 17 tahun, Nathan João sempat berkuliah selama 1 tahun di HBO, jurusan Sport Marketing dan Manajemen. Dan di saat itu juga, ia berhasil menandatangani kontrak profesional pertamanya bersama Excelsior di usia ke-17 tahun. Setelah itu Nathan João sudah berfokus di karir sepak bola profesionalnya. Pada musim 2021-2022, Nathan berhasil membawa Excelsior promosi ke Eredivisie Belanda atau kasta tertinggi Liga Belanda. Dan akhirnya ia melakukan debut Eredivisie untuk Excelsior pada tanggal 12 Agustus tahun 2022. Pada tanggal 9 September 2022, Nathan João mencetak gol pertamanya di liga profesional, sehingga membantu timnya untuk meraih kemenangan dengan skor 2-1. Nathan menjadi pemain penting di Excelsior. Ia total memainkan 29 pertandingan di Eredivisie bersama Excelsior. Nathan João juga pernah mendapatkan penghargaan sebagai pemain terbaik Eredivisie pada bulan September tahun 2022. Sungguh luar biasa, pemain Indonesia pernah meraih penghargaan pemain terbaik bulan September di kompetisi tertinggi Liga Belanda. Pada tanggal 13 Agustus 2023, Nathan João menandatangani kontrak dengan klub Championship Swansea City dengan biaya yang tidak tertera dalam kontrak 3 tahun tersebut. Ia belum sempat debut bersama Swansea. Di musim 2023-2024, Nathan dipinjamkan ke klub Eredivisie di Renven. Di klub Belanda ini, Nathan cuma memainkan 4 pertandingan. Dan di akhir musim, Nathan pun kembali ke Swansea City. Belum lama ini, klub asal Inggris ini mengumumkan pemain yang akan disiapkan di musim 2024-2025. Dan akhirnya nama Nathan João masuk ke dalam daftar skuad Swansea City. Pada bulan Oktober 2023, laporan di Indonesia menyebutkan bahwa Nathan João diundang untuk bermain membela timnas Indonesia melalui program naturalisasi, dan ia pun menyetujuinya. Ia resmi menjadi warga negara Indonesia pada tanggal 11 Maret tahun 2024. Ia sudah melakukan pengambilan sumpah di kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM di Jakarta. Nathan João mengaku tidak sabar untuk bisa debut bersama timnas Indonesia. Pada tanggal 21 Maret 2024, akhirnya Nathan berhasil membuat debut pertama bersama skuad Garuda pada pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia Grup F melawan Vietnam. Nathan João berhasil membuat debut bersama skuad Garuda. Ia dipasang Sintayong menjadi starter. Di debut pertamanya, Nathan João hanya tampil setengah babak. Indonesia berhasil mengalahkan Vietnam dengan skor 1-0. Kendati dianggap sedikit demam panggung di menit-menit awal babak pertama,
Secara keseluruhan, pemain yang berposisi asli sebagai bek sayap kiri tersebut tidak mengecewakan. Tentunya dengan suksesnya eksperimen Sintayong dengan memasang Nathan Joaon di lini bek tengah menjadi salah satu keunggulan tersendiri dari segi kedalaman skuad Garuda. Ini pengalaman yang sangat menyenangkan. Saya merasa bangga walaupun membutuhkan waktu sedikit lebih lama, tapi saya senang bisa bermain untuk negara ini. Pertama kali datang ke stadion sungguh menyenangkan, ungkap Nathan Joaon saat debutnya. Pada tanggal 26 Maret tahun 2024, Indonesia kembali melawan Vietnam pada kualifikasi Piala Dunia dan sekarang bermain di markas Vietnam. Nathan kembali menjadi starter dan berhasil membawa Indonesia menang 3-0. Pada pertandingan ini, Nathan bermain lebih baik daripada saat debut pertamanya. Duetnya bersama Chai Ijaz di lini pertahanan Indonesia membuat frustasi para pemain Vietnam. Nama Nathan Joaon masuk ke dalam daftar skuad timnas Indonesia U23 pada turnamen Piala Asia U23 di Qatar. Pemain tim nasional Indonesia ini menjadi sorotan publik. Bahkan aksinya saat membela skuad Garuda Muda di Piala Asia mendapatkan apresiasi yang sangat besar. Pada ajang Piala Asia U23 2024, Nathan sempat bermain di dua posisi. Ia dipasangkan sebagai gelandang tengah bersama Ivar Jenner. Meski Nathan sebenarnya memiliki posisi asli sebagai bek kiri, Nathan juga punya kelebihan dalam daya jelajah, duel perebutan bola dengan lawan, hingga sesekali naik membantu serangan. Ia cukup piawai dalam melancarkan tackle dan intercept. Di Piala Asia U23, statistik Nathan terbilang impresif. Hal ini menunjukkan bahwa Nathan adalah seorang pemain multi posisi yang bisa memainkan peran sama baiknya di luar posisi aslinya. Tentu hal tersebut menjadi angin segar untuk Coach Sintayong dalam meramu skuadnya. Pelatih timnas U23 Indonesia ini menyulap Nathan yang berposisi asli sebagai bek kiri menjadi gelandang tengah. Permainan skuad Garuda Muda sungguh menakjubkan. Bermain menjadi tim debutan dan tidak diunggulkan, mereka bermain begitu lepas. Dalam turnamen tersebut, Nathan sempat kembali ke klubnya SC Heerenveen setelah laga terakhir fase grup kontra Yordania. Pemain berusia 22 tahun itu hanya diberi waktu 1 minggu untuk meninggalkan klub dan membela Indonesia di Piala Asia U23. Kepada klubnya, Nathan mengutarakan keinginannya untuk kembali ke Qatar, mewujudkan impian Indonesia berkiprah di Olimpiade Paris. Saya sangat menghormati keputusan klub, tetapi saya pribadi ingin kembali ke Qatar untuk timnas Indonesia, ucap Nathan. Tolong izinkan saya untuk membela timnas Indonesia U23, meraih impiannya bermain di Olimpiade. Akhirnya, Nathan pun diizinkan kembali ke Qatar oleh Heerenveen dan menjadi andalan Indonesia saat melawan Korea Selatan. Timnas Indonesia U23 mencatatkan sejarah di Piala Asia U23. Timnas Indonesia U23 mencatatkan sejarah di turnamen tersebut. Walaupun skuad Garuda gagal menjadi juara dan gagal tampil di Olimpiade, Indonesia mencatatkan sejarah dengan berhasil menembus ke semifinal untuk pertama kalinya. Padahal saat itu, timnas Indonesia adalah tim debutan di Piala Asia U23. Nathan Joaon dikenal sebagai pemain yang multifungsional. Ia juga dikenal dengan kelebihannya dalam memegang bola dan crossing yang akurat. Dengan segala kebanggaan atas keturunan dan kecintaannya pada Indonesia, Nathan telah menjadi inspirasi bagi banyak pemain muda Indonesia untuk bermimpi dan berjuang meraih prestasi di kancah sepak bola internasional. Dengan tekad dan semangat yang dimilikinya, Nathan siap
untuk menorehkan sejarah baru dalam karir sepak bolanya. Selamat berjuang Nathan Joao On. Perjalananmu masih sangat panjang. Semoga karirmu di Eropa semakin bersinar dan pengalamanmu bisa membantu timnas Indonesia meraih banyak prestasi.